Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sport, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 30 menit ke depan dalam acara Bengkulu Sport. Dengan tema kita pada hari ini yaitu prestasi olahraga voli. Olahraga voli tentunya sudah sangat populer di kalangan masyarakat, tapi sekarang kita akan gali-gali atau bagaimana perkembangan voli khususnya di Provinsi Bengkulu. Kita sapa dulu untuk narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Budi Jatmiko. Halo Bapak Budi. Halo, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kepada seluruh Sobat Sport TVRI di mana saja. Oke. Khususnya TVRI Bengkulu ya. Oke, benar Bapak gitu ya. Nah, Bapak Budi Jatmiko ini selaku Waka PBFSI Provinsi Bengkulu Bapak ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita juga Pak gitu ya. Nah, dan narasumber kita yang luar biasa ini, cantik, jadi atlet juga. Ini ada Andra Audita. Ya. Halo Andra, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Lancar perjalanan ke studio ya? Ya, lancar, alhamdulillah. Lancar lah ya, alhamdulillah kalau di Bengkulu gitu kan. Iya. Nah gitu. Andra ini sebagai atlet dan Pak Budi sebagai Waka PBFSI Provinsi. Nah untuk pertanyaan yang mungkin kita belum tahu nih gitu, kayak yang perkembangan mungkin dari dulu sampai sekarang, apa aja sih Pak mungkin perkembangan prestasi-prestasi yang ada di voli Bengkulu sendiri? Kalau di Provinsi Bengkulu, untuk khususnya untuk bola voli, jadi kita kemarin itu kita juara Porwil ya, khususnya putri ya. Putri ya? Salah satu pemainnya ya Andra ini. Luar biasa. Mas, cuman kita tidak berangkat ke PON. Kenapa Pak? Karena permasalahannya itu adalah waktu itu juga pandemi ya. Oh, alah. Namun setelah pandemi ini seluruh kegiatan olahraga termasuk voli, bal itu sudah meningkat terus. Dan terutama di voli itu kita sudah banyak melakukan kompetisi khususnya di kabupaten kota, dan juga kita sudah beberapa kali sudah melakukan kompetisi untuk voli. Dan ternyata atlet voli itu sudah juga meningkat di beberapa daerah kita. Itu aja yang mungkin. Artinya turnamen-turnamen lokal di daerah sudah berkembang. Sudah sangat padat, Pak. Iya. Tidak di Bengkulu aja, tapi di daerah. Voli ini sekarang sudah menjadi primadona, salah satu olahraga yang sekarang ini di mana-mana. Keluarkan juga sama artis-artis kita gitu Pak ya. Iya betul. Kan? Kayak gitu. Nah, kalau ke Andranya sendiri nih selaku atlet gitu, kalau ditanya udah berapa lama sih berkecimpung di dunia voli? Kalau dibilang udah lama juga ya Kak. Soalnya, kecil ya? Iya, soalnya dari umur 12 tahun sekitar kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Sampai sekarang pun Andra masih tetap di voli. Masih di voli. Berarti udah belasan tahun juga ya? Ya, belasan tahun. Andra pertama kali terjun ke voli karena apa? Karena memang udah populer kah voli atau ada cerita menarik pertama kali? Karena waktu itu Andra juga masih kecil ya, jadi kan kita belum tahu nih olahraga populer apa, hobi kita apa kan. Jadi lebih ke didorong dari orang tua aja, diarahkan ke voli. Dan alhamdulillah sekali turun sampai sekarang pun nggak bisa ke lain hati. Oh, aduh, nggak bisa ke olahraga lagi ya, gitu. Iya gitu. Mencintai voli. Tetap ke voli. Kayak gitu. Oh berarti kalau ditanya memang dari kecil, artinya dari tingkat kota, mungkin ada pernah dari RT mungkin ya, gitu ya, turnamen RT, karena memang mungkin setiap 17 Agustusan itu jadi pasti, option juga ya, pasti. Itu volinya gitu. Nah kalau dari Pak Budi lagi, kita kembali ke Pak Budi gitu, dari perkembangan tadi kan sudah, nah kalau untuk pembinaan nih Pak, seperti apa yang Bapak lihat di Bengkulu sendiri? Jadi kalau dari sisi pembinaan kita, jadi kita memang ada yang langsung oleh kita PBSI, ada kita yang tidak langsung oleh kita serukan kepada beberapa daerah. Jadi juga selain menumbuhkan banyaknya klub di daerah, juga dari beberapa sekolah seperti MSKU, PPLP, ya beberapa SMK juga sudah mengadakan banyak membina daripada atlet voli. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan mereka terus berlatih instan, dan nanti ketemu di dalam suatu kejuaraan-kejuaraan, nah itulah nanti kita bisa kita jaring lah atlet-atlet yang terbaik gitu. Nah, kita secara rutin kita inginnya beberapa daerah itu sudah punya tim yang solid, jadi tim kabupaten, tim ke kota. Nantinya bisa ada kompetisi, kita ambil tim itu. Dan itulah secara struktural Pak ya, dari iya, kita yang struktural. Gitu ya?
Dan kita inginnya juga berkesinambungan. Jadi kita inginnya dari yang junior kita ambil. Jadi kita bina senior. Terus terang kita ingin meningkatkan atlet ya. Siap. Tapi ditahan dulu Bapak, mungkin Iya. untuk perkembangannya dan pembinaannya juga nanti Iya. kita akan lanjutkan lagi. Untuk para Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Oke Sobat Sport, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Budi Jatmiko dan Andra Audita selaku atlet bola voli dengan tema kita yaitu prestasi olahraga voli gitu ya. Nah tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa pembinaan sudah semakin masif ya Pak ya, perkembangannya Iya. juga gitu, kalau ininya juga. Artinya juga kalau ditanya pembinaan usia paling dini itu sekarang yang Bapak ketahui juga selaku pengurus itu dari usia berapa dan range menjadi atletnya di usia berapa? Jadi kalau dari sisi pembinaan, sekarang dan syukurlah sudah SD kelas 6 sudah ada yang mulai membina. Tingkat SD Pak ya? SD kelas 6 ya, SMP itu sudah mulai ya di beberapa sekolah. Itu kan seperti itu karena untuk bisa matang itu kan memang mulai dari 6 SD atau 1 SMP. Itu yang kita harapkan. Jadi dari sisi mental, dari sisi sudah cukup bagus dari sisi yang. Artinya memang proses yang panjang untuk menuju sebuah Iya, betul. prestasi yang didapatkan seorang atlet gitu. Iya betul. Ya tidak hanya voli aja, di beberapa olahraga semuanya juga sama. Memang dimulai dari awal. Iya, Dasar. iya, iya. Gitu. Nah, itu kembali nih ke Andra nih, selaku yang mungkin sebagai pelakunya Pak ya, Iya. sebagai seorang atletnya gitu. Andra dari kelas 6 pun sampai sekarang masih aktif gitu ya. Kalau ditanya, apa nih program yang paling yang paling berat nih kalau di voli nih? Yang pastinya kalau program berat sebagai atlet ya, Iya, iya, sebagai atletnya. yaitu latihan. Latihan ya? Ya latihan yang intensif, yang seperti fisik. Latihan fisik. Terus sebelum pertandingan juga kita ada namanya kan TC, Technical Center. Nah itu kan polanya teratur. Oh, benar. Sebenarnya nggak terlalu berat, cuman kan kita harus disiplin untuk menjalankannya. Benar. Nah, Andra sendiri posisinya sebagai apa nih ya? Kan kalau beberapa mungkin bisa disebutkan nih beberapa posisi Iya, ada. secara teknis lah gitu ya. Kayak gitu. Posisi saya sebagai spike. Yang spiker. lebih tepatnya open spike. Open spike. Iya. Nah, open spike itu apa nih? Mungkin para sobat sport masih belum tahu open spike itu apa. Open spike itu posisi kita di posisi 4. Posisi 4, Posisi 4 bisa, posisi 2 bisa gitu. artinya yang memberikan serangan kepada lawan ya. Iya, lebih ke Smash. serangan. Smash ya gitu. Smash. Bahasa logika mungkin untuk orang-orang yang baru melihat bahwa open spike itu yang ngasih smash ke lawan gitu ya. Betul. Kayak gitu. Ada beberapa posisi apa aja tuh Andra? Ada posisi 1 itu biasanya dipakai oleh libero. Oh, libero. Libero itu sebagai apa fungsinya? Fungsinya itu cuma menahan serangan dari lawan. Ngambil bola. Nah, ngambil bola. Ngambil bola berarti defense ya. Defense. defense, ya, ya, betul. gitu. Oke. Ada yang namanya tuh tosser atau setter, itu biasanya ngangkat bola. Ya. Untuk Umpan umpan bola. kepada spek tadi. Pada spek tadi. Berarti mengatur permainan juga Pak ya. Dialah yang mengatur permainan. Iya. Iya. Mengatur umpan-umpan. Ada yang namanya itu quicker. Quicker itu Pak? Quicker itu serangan cepat. Oh, serangan cepat. Bolanya itu di atas net, cuman satu bola di atas net. Jadi bola serangan cepat untuk biar lawan itu terkecoh akan oke. serangan kita tadi. Artinya ada dua option dong kalau tosar, boleh ngasih bola lambung untuk Boleh, smash, ya. boleh quicker tadi ya. Lebih ke strategi, Kak. Oh iya gitu. Berarti memang kalau Andra posisinya benar-benar sebagai penyerang lah ya. Iya, Ya, penyerang. menyerang. Penyerang gitu. Artinya kalau antar posisi ada perbedaan nggak dalam latihannya juga Andra? Pasti. Pasti ya. Setiap posisi itu kan memiliki latihan yang berbeda. Kayak open spike biasanya bolanya lebih ke bola-bola parabol, bola tinggi. Gak mungkin dia main di bola-bola pendek. Kalau misalnya dia kayak
quicker itu pasti nggak mungkin dia main bola tinggi, pasti dia pakai bola yang pendek-pendek, yang satu bola di atas net gitu. Sama halnya dengan libero, ya dia nggak nyemes, dia harus fokus ke passing aja. Umpan bola dia. Benar-benar fokus ke defense, bagaimana serangan untuk Terima bisa membalikin bola. lagi. Jadi memang masing-masing punya spesialis, Bu. Ya. Diarahkan oleh pelatih seperti itu. Benar. Biasanya memang yang paling ditakuti itu ini Pak ya, posisi Andra ini ya. Ya, spek itu kan harus diblok. Ya. Benar. Artinya juga latihan powernya, jumpingnya, itu Andra ya, itu harus benar. Bahkan timing juga untuk menyentuh bola dari tangan kita juga harus tepat ya. Iya, betul sekali. Kalau nggak tepat nyangkut. Latihan yang rutin. Gandul. Sama ya. Gitu. Nah, kalau ke Bapak gitu kan tadi secara teknis sudah mungkin dijelaskan sedikit. Nah, kalau antusiasme nih Pak gitu untuk masyarakat sendiri dengan voli seperti apa nih? Mungkin dari pembinaan tadi kan sudah cukup masif gitu kan. Artinya kan sudah sampai ke daerah juga gitu. Kalau antusiasme masyarakat itu sudah cukup berkembang, meningkat saya lihat. Ditunjukkan dengan beberapa tarkam di masing-masing daerah. Jadi yang ikut itu ada sampai 68 tim, ada sampai 100 tim. Bahkan dari luar ini ya? Dari luar itu. Dari luar-luar. Itu pun tidak di kita aja, di Absesi, di Kepayang kemarin, di Benteng, di Muku-Muku, di Bengkulu Utara. Jadi sudah meningkat. Dan saya lihat orang tua itu lebih senang melepas voli ya, karena tidak fisik, tidak ada benturan fisik. Daripada mungkin sepak bola. Ini lihat saya pernah beberapa tanya itu lebih safety berarti ya? Lebih safety dia itu di voli, tidak benturan fisik. Itu yang saya lihat, dan saya lihat beberapa pelatih sekarang itu sudah muncul banyak antusias dari masyarakat, pesertanya banyak yang ikut latihan. Baik, ditahan dulu Bapak ceritanya, nanti kita akan kembali lagi di obrolan kita tentang seputar tentang volinya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sobat Sport, Anda masih bersama kami di Bengkulu Sport bersama saya Kul Anasrullah, Andra dan Pak Budi Jatmiko selaku Wakap PBFSI Provinsi Bengkulu gitu. Nah, tadi juga sedikit mungkin melihat pembinaan dan bagaimana antusiasme dari masyarakat sendiri gitu. Tapi Andra boleh disebutkan bagaimana sih Andra peraturan-peraturan yang umum dilakukan untuk pertandingan voli itu sendiri? Peraturan umum seperti setnya ya Kak? Iya, setnya, hitungannya seperti apa? Kalau biasanya itu voli ada 2 kemenangan. Biasanya ada yang pertama itu 2 kemenangan atau 2 winning set. Yang kedua itu ada namanya 3 winning set. Itu 3 kemenangan. 3 kemenangan. Biasanya kalau di daerah masih menggunakan 2 kemenangan ya Pak ya. Kalau misalnya yang 3 kemenangan itu biasanya udah tingkat pekan olahraga pelajar daerah gitu, nasional gitu dipakai. Kelasnya profesional gitu. Terus untuk kemenangannya sendiri ya poinnya seperti biasa 25 poin. Kalau misalnya ketemu nih antara 24 gitu kan, itu ada namanya jus. Artinya nambah berapa poin kalau jus? 2. Itu berarti ada aturan secara secara umumnya. Ya, dilakukan ya gitu. Nah, kalau peraturan ininya artinya kalau yang tidak boleh dilanggar dalam voli apa aja? Seperti menyentuh net aja. Di atas net itu biasanya ada namanya root ya Pak ya? Root. Itu root itu nggak boleh disentuh oleh bola. Biasanya kan juga banyak pemain waktu smash itu kan sering nyentuh root, biasanya gitu Kak.
itu nggak boleh dilanggar. Itu batas net. Batas Oh, net, itu iya. batas net. Batas net. Ya. di sini. Nah, kalau Andra sendiri melihat bahwa peluang gitu untuk apa ya menjadi atlet gitu dari awal dan sampai sekarang, melihat peluang di sini apa aja nih yang bisa Andra bagiin kepada para sobat sport? Peluang di Kota Bengkulu nih. Iya, di Kota Bengkulu itu. Kalau menurut Andra sih, untuk kategori pemain voli di Kota Bengkulu sebenarnya sangat besar Iya, untuk iya. menjadi seorang atlet voli di Kota Bengkulu. Karena saingan kita juga sebenarnya dibilang banyak juga enggak, dibilang dikit juga enggak. Sebenarnya balik-balik ke atlet. Kalaupun ingin meraih menjadi atlet itu, asalkan dia usaha, tekun, sama ikhtiar, insya Allah dia bisa. Karena tidak seberat itu kok menjadi atlet gitu. Iya. Artinya juga voli juga adalah olahraga tim ya. Iya. Artinya tidak dipilih sendiri Tidak Pak ya. sendiri. Nah, gitu. Artinya juga mungkin per posisi juga kita akan bersaing sama orang-orang yang punya posisi yang sama. Ada gitu. kompetisi di situ. Itu artinya juga ada pemain cadangan dong volinya. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bahwa potensial sudah banyak dan pembinaan juga sudah cukup masif itu. Nah, kalau Bapak mengajak masyarakat untuk ayo kita latihan voli, menyukai dan menggemari olahraga voli seperti apa nih? Ya, jadi kita ingin PBSI itu kepada masyarakat itu terutama memperhatikan voli itu lebih banyak memperhatikan voli. Ya, lebih banyak berpartisipasi terhadap bola voli ya, kepada masyarakat. Dan kita juga banyak inginnya dukungan pemerintah ya, pemerintah daerah, karena terus terang cabur ini kan belum ada masih pengusaha-pengusaha yang bisa membantu ya. Oh iya. Jadi di Bengkulu ini masih banyak ketergantungan kita dengan pemerintah, dukungan pemerintah. Karena pembinaan ini tanpa ada suatu biaya juga besar juga. Iya. Kita ingin para pemerhati voli juga pengusaha untuk bisa membantu kita untuk membina atlet-atlet bola voli. Supaya terus terang bahwa kita ingin bahwa atlet bola voli itu bisa berprestasi di nasional ataupun internasional. Secara individu secara profil individu mungkin sama ya. Cuma tinggal bagaimana skill mereka, meningkatkan skill mereka, kita butuh pembinaan yang secara kontinu, tidak bisa insidental gitu. Mau ada porwil mau diundang bareng itu nggak bisa. Kita harus membina dalam 1 tahun. Kita udah seleksi dari awal, sudah seleksi dan kita bina seperti latihan-latihan berjalan. Tiap 1 minggu kita ketemu terus itu. Karena itu adalah bukan perorangan ya, itu kerjasama tim. Benar. Jadi olahraga kelompok. Kalau tidak dibangun kerjasama akan susah. Artinya dukungan dari stakeholder manapun Mbak ya, Iya. baik itu dari pemerintahan, dari pihak swastanya Iya. juga gitu, bahkan dari orang tua atau masyarakat yang mau memberikan anaknya untuk latihan itu juga harus selalu berkesinambungan. Iya, betul itu. Nah, kalau di nasional sendiri atau bahkan mungkin di Sumatera lah terdekat kita kan Porwil kita juara putri ini Pak gitu. Kita dipertimbangkan atau ada data nggak ranking berapa kita di voli nasional ini Pak? Kalau ranking terus terang kalau untuk nanti Porwil kita di Riau, Ya. kita tuh dianggap 4 Pak. 4 besar karena besar. kita pernah juara Porwil ya. Iya. Karena kita pernah juara Porwil ya. Iya, iya. Untuk putrinya. Karena kita pernah juara, jadi mereka takut antisipasi seperti dulu lagi. Kalau Jadi untuk tetap bahwa itu akan menjadi perhitungan juga juara kemarin. Itu untuk Udah. jadi Kalau untuk putranya Pak? putranya sama, kita juga di barisan tengah. Tapi kita kan terus, ya kita kan siapapun juga yang berangkat Porwil kan ingin juara juga. Tetap kita kompetisi di sana. Kita berusaha lah. Kita berusaha bermain yang terbaik. Oke, baik Bapak, ditahan dulu gitu kan. Dan kita juga nanti cerita tentang prestasinya juga. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Jadi itu Munas. Apa? Itu Munas. Dan Munas itu Bengkulu tetap dia bukan
Sport, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Andra dan Bapak Budi Jatmiko dengan tema kita yang masih sama, yaitu prestasi olahraga voli. Nah, ini dengan temanya kita prestasi olahraga voli, Anas mau menanyakan ke Andra sendiri, prestasi olahraga voli yang Andra capai mungkin tertinggi selama karirnya apa nih? Kalau prestasi yang paling tinggi itu Porwil. Porwil ya? Porwil itu di 2019 kemarin di Bengkulu. Oh, di Karena Bengkulu. itu kebetulan dapat emas. Oh iya. Itu yang paling tinggi. Gitu. Kalau yang paling berkesan Yang Andra? paling berkesan itu Andra pernah ikut Pekan Warga Pelajar Daerah 2016 kalau nggak salah. 2016 di Gor Sawah Lebar. Nah, itu paling berkesan karena semua antusias para pemain maupun atlet putra, putri, sama pembinanya itu sampai turun tangan di sekitaran lapangan itu karena saking Seru ya? serunya pertandingan Rame ya, itu. gitu ya? Jadi hampir kayak tarkam padahal itu Pekan Warga Pelajar gitu. Iya. Artinya juga kan Sangat berkesan. kalau di pertandingan profesional artinya nggak boleh terlalu deket ya penonton ya. Ini Iya. sampai official pun ikut turun gitu. Iya. Saking serunya pertandingan itu. Gitu. Tapi sering ikut tarkam juga. Alhamdulillah. Peluang-peluang ya panggil sana mungkin Iya. main di mana. Kalau tarkam terjauh di mana? Terjauh di Muko-Muko. Oh di Muko-Muko. Wah itu jauh juga ya. Padang juga udah, Oh, udah Padang juga. udah juga itu terjauh. Baru-baru ini juga baru dari utara sama Muko-Muko itu yang terbaru. Nah kalau dari Bapak mungkin melihat fenomena atlet-atlet ikut tarkam nih Pak gitu kan. Mungkin secara mungkin itu kan bisa jadi menggali pengalaman gitu kan. Ya. Tapi ada hal positif dan negatif nggak? Kalau dari secara manajerial melihat. Kalau secara kita itu memang secara pemain itu bagus ya. Bagus dalam pengertian secara mental ya. Karena salah satu pembinaan itu kan sering bertanding Ya. untuk menguji keterampilan dia di lapangan semacam. Kalau dari sih banyak positifnya sih. Kalau dalam negatifnya mungkin karena tarkam itu Ganggu kegiatan ya Pak? ganggu kegiatan dan kan lebih banyak profesional, dia ada nilai finansial di sana bagi anak atlet itu. Ya kita harapkan mereka pada saat daerah membutuhkan betul-betul ikut gitu. Karena seperti Bengkulu kan menilai atlet kan mungkin tidak sama dengan yang di Jawa nilai finansialnya ya. Mungkin jangan sampai dia wah tarkam lebih besar milih ini aja, jangan seperti itu kita harapkan. Bahwa pada saat daerah membutuhkan ya kita harapkan pemain itu untuk bermain untuk daerah. Itu yang kita harapkan seperti itu. Artinya tetap menjaga profesionalitasnya sebagai atlet Pak ya? Tetap ya. Tapi pada saat daerah membutuhkan seperti Borwil, seperti Kejurda, diharapkan masing-masing atlet itu kembali ke daerahnya dan mewakili daerah. Itu kita harapkan seperti itu. Jangan sampai juga nanti melanggar beberapa aturan nanti nggak dipanggil akhirnya kena sanksi. Iya. Gitu kan. Artinya juga merugikan atlet itu sendiri. Bukan sendiri karena pada saat dia bermain di luar kita berikan rekomendasi yang negatif, Iya. orang tidak akan bisa memainkan dia. Benar, benar. Nah Pak, kalau misalnya melihat perkembangan voli tadi gitu kan. Nah kalau ditanya apa nih harus dibenahi mungkin harus ditingkatkan gitu kan. Kayak gitu dari segi manajemennya atau pembinaannya dan lain sebagainya. Ya kalau kita dari evaluasi yang dari teman-teman PBSI itu pasti banyak beberapa yang perlu diperbaiki. Terutama ya mungkin dari sisi latihan atlet itu sendiri. Jadi atlet itu betul-betul kalau sudah dia ingin di voli ya betul-betul dia harus kerja keras di voli. Ikuti instruksi pelatih, berlatih yang bagus, rutin. Kita harapkan seperti itu. Dan kita harapkan bahwa beberapa pelatih-pelatih daerah itu betul-betul memacu atlet itu untuk memang dia sebagai pemain-pemain voli. Dan bisa mencetak dia untuk menjadi punya prestasi nasional. Kita harapkan seperti itu. Secara rutin dia itu. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi yang satu lagi dari sisi mungkin dari pelatih ya. Pelatih harus lebih banyak menimba ilmu. Upgrade lagi nih ya Pak Iya, ya. harus menambah ilmu untuk pelatih. Karena tingkat persaingan kita kan tinggi. Di Jawa itu sudah seperti itu. Wow, sangat padat sekali. Itu. Dan yang paling sangat krusial adalah anggaran. Kita membina atlet yang bersama-sama itu bukan perorangan ya. Itu membutuhkan anggaran. Nah, kita butuh dukungan anggaran baik dari pemerintah ataupun dari beberapa pemerhati voli ya. Yang bisa memberikan dukungan. Ya nggak mungkin
anak artis kasih minta iuran kan nggak mungkin. Benar. Kita memang berusaha payah untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Itu Fokus atlet ya fokusnya latihan Atlet, dan cari prestasi aja. iya, iya. Di balik itu mungkin ada dukungan-dukungan dari pemerintah, Iya, swasta ataupun iya. siapapun yang nanti Betul, itu. mendukung prestasi atlet Iya. tersebut. Terakhir mungkin sepatah dua kata untuk Andra, harapan untuk para sobat sport agar mau berprestasi di voli. Oke. Pesannya ya, Ya. pesan untuk atlet yang masih berjuang nih, ya. Jangan patah semangat, teruslah berproses agar prestasimu bisa dilihat di semua orang. Oke. Gitu. Mungkin disampaikan lagi, Pak. Jadi Tapi sepertinya durasi kita sudah habis gitu Pak. Terakhir aja mungkin satu dua kata. iya, jadi kami sampaikan dari PBSI nanti tanggal 22 November akan menyelenggarakan kejuaraan Kapolda Cup. Oke, semoga eventnya Jadi berjalan antar lancar. kabupaten dan kota Bengkulu. Oke, siap. Kita Tahu harapkan. juga. Baik, terima kasih mungkin Pak Budi Jatmiko, makasih juga untuk Andra. Semoga prestasi poli semakin berjaya, khususnya mungkin di Provinsi Amin. Bengkulu sampai ke ajang nasional bahkan internasional. Iya. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.